Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karya ilmiah ya. Jadi penulisan karya ilmiah. Tapi sebelum kita praktek menulis, saya akan memperkenalkan sebetulnya apa sih karya ilmiah itu. Semoga video ini menjadi video pertama yang akan nanti insya Allah semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kesempatan untuk membuat video lagi untuk melanjutkan penulisan karya ilmiah kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu ya. Pada video pertama kali ini kita akan membahas apa sih sebetulnya karya ilmiah ya. Karena sudah banyak sekali kita sering dengar karya ilmiah, orang bilang karya ilmiah, kemudian tulisan-tulisan tentang karya ilmiah ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar, sering sekali mendengar kita disuruh menulis karya ilmiah. Sebetulnya apa sih karya ilmiah itu? Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama tentang definisi karya ilmiah itu apa. Baik. Nah, kenapa ini tidak mau muncul? Nah, oke, definisi karya ilmiah, gitu ya. Kita bisa membaca di sini apa itu karya ilmiah, ya. Istilah karya ilmiah itu digunakan untuk sebuah tulisan. Tulisan yang mendalam sebagai sebuah hasil dari sebuah penelitian yang dikaji dari penelitian tersebut kemudian dikaji dengan metode ilmiah. Nah, tulisan ini juga berupa petunjuk teknik atau pengalaman nyata atau pengalaman yang biasa. Misalnya ada beberapa yang mencontohkan misalnya yaitu cara bagaimana bercocok tanam, kemudian proses pembuatan yang dapat disajikan secara ilmiah. Nah, itu dituliskan secara ilmiah oleh para penulis gitu ya. Jadi tidak hanya mungkin karya ilmiah apakah harus berupa jurnal, apa skripsi, tesis gitu ya. Ternyata karya ilmiah itu tidak harus berupa tulisan-tulisan berat seperti itu. Jadi ada juga pengalaman nyata, ada juga pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian, pengalaman biasa gitu ya, yang dituliskannya atau disajikannya dengan cara ilmiah gitu. Nah, sedangkan istilah karya tulis itu dimaksudkan untuk menyatakan karangan yang disusun berdasarkan ide, kemudian diperkuat oleh data, pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, dan gagasan orang lain. Nah, maka dari itu karya ilmiah itu berawal dari adanya sebuah penelitian. Dari penelitian tersebut kita akan mendapatkan data, gitu ya. Dari data-data tersebut kita akan menyusun pernyataan-pernyataan, kemudian melihat gagasan-gagasan orang terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai sumber atau landasan argumen-argumen sebelumnya sebagai untuk memperkuat argumen kita gitu. Nah, kemudian itulah sebabnya kita mengenal istilah penulis dan pengarang. Jadi kalau penulis itu menulis ya atau menulis sebuah tulisan itu dengan data, kemudian adanya penelitian, adanya sumber-sumber gitu ya. Kalau pengarang itu semisal kita mau membuat sesuatu dengan imajinasi kita, sumbernya adalah imajinasi kita, itu bisa disebut sebagai pengarang gitu. Nah, maaf ini ada kesalahan tulis. Tapi ini maksudnya adalah apa bedanya penulis dan pengarang gitu. Nah, penulis ya yang atas itu penulis di samping mengungkapkan ide-ide, dapat juga ide tersebut didukung oleh gagasan atau pernyataan orang lain. Jadi ada sumber-sumber terdahulu ya untuk memperkuat ide kita, gitu kan. Bahkan terkadang juga mengkombinasikan pendapat dari beberapa argumen terdahulu, gitu. Jadi misal kita menulis, kita contohkan jurnal ya. Jadi jurnal itu di awal kita juga harus studi pustaka dulu.
melihat tulisan studi pustaka itu maksudnya adalah melihat tulisan-tulisan terdahulu yang sudah pernah membahas apa yang akan kita bahas. Gitu. Kemudian didukung juga oleh informasi-informasi atau informan ya, ketika kita melakukan penelitian pasti kita akan wawancara dari seorang informan gitu kan. Nah, kemudian diolah data tersebut untuk mendapatkan argumen baru ya, argumen baru yang baru dan sangat utuh gitu. Nah, ciri khas karya ilmiah ini adalah objektivitas dan kedalaman makna yang disusun secara sistematis dan teruji. Jadi karya ilmiah ini ketika kita penelitian maka kita harus ada penguji atau uji keabsahan data. Jadi gitu ya. Setelah itu disusun secara sistematis. Misalnya kita penelitian berarti kita menyusun laporan penelitian. Dari laporan penelitian itu kan kita susun secara sistematis ya, sesuai dengan apa tata cara menulis laporan penelitian. Nah, dari laporan penelitian tersebut, maka ketika diujikan akan teruji keabsahan datanya. Begitu. Kemudian yang kedua, pengarang hanya mengungkapkan pernyataan dan pendapat berdasar ide yang mencuat dari dalam dirinya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi pengarang itu menulis sesuatu yang lahir ya, yang lahir dari imajinasinya, gitu kan, tanpa didukung oleh data dan informasi yang jelas. Misalnya kita sedang kasmaran nih, biasanya orang kasmaran itu kan imajinasinya kalau nggak kasmaran itu sedang sakit hati. Biasanya imajinasinya itu sangat-sangat terbangun gitu ya. Jadi imajinasinya itu sangat-sangat bagus gitu ya untuk menulis. Nah, dari imajinasi tersebut kemudian dituliskan tuh misalnya puisi kah, atau menjadi cerita, dia menceritakan imajinasinya yang bagaimana sih rasanya orang yang sedang kasmaran misalnya kayak gitu. Nah, sebuah tulisan dirasakan ilmiah apabila tulisan itu mengandung kebenaran secara objektif, kemudian didukung oleh informasi yang sudah teruji dengan data pengamatan yang tidak subjektif ya, disajikan secara mendalam. Kemudian setelah disajikan secara mendalam, ditulis dengan sistematis, di situ ada penalaran dan analisa. Jadi ada analisis bagi kita sebagai seorang peneliti gitu. Ya, udah paham ya. Jadi penulis dan pengarang itu pengarang bukan penarang gitu ya. Oke. Nah, karya ilmiah tadi ya, kita sudah membedakan apa itu pengarang, apa itu penulis. Sekarang kita akan membagi juga karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu mungkin yang tahu karya ilmiah itu harus ilmiah banget, maksudnya berupa skripsi lah gitu, berupa jurnal lah. Ternyata karya ilmiah itu ada dua ya, pembagian karya ilmiah itu ada dua. Yang pertama ada karya ilmiah murni dan karya ilmiah yang populer gitu. Nah, tulisan ilmiah sebelumnya yaitu karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan, pernyataan atau gagasan orang lain, baik yang telah, belum atau tidak dipublikasikan sama sekali. Misalnya pendapat orang lain itu gimana? Misalnya kita meneliti, ketemu dengan informan. Nah, itu kan pendapat orang lain namun tidak dituliskan ya, tidak dipublikasikan gitu ya. Hanya dipublikasikan sebagai kita seorang peneliti yang menemui seorang informan gitu. Nah, ada karya tulis ilmiah atau karya ilmiah murni dan ilmiah populer. Sekarang kita bahas dulu deh karya ilmiah murni ya. Nah, karya ilmiah murni itu apa sih sebetulnya gitu? Kata murni, ketika kita melihat kata murni ya, itu merupakan kata sifat ya, berarti tidak bercampur dengan unsur lain, belum mendapat pengaruh luar, belum asli ya, masih asli, itu murni. Nah, ini langsung ke ciri-ciri tulisan ilmiah murni, antara lain yang pertama yaitu penulis berusaha memaparkan data apa adanya dan objektif. Jadi ketika kita meneliti, kita akan memaparkan data tersebut dalam laporan penelitian itu, ya udah yang kita dapat data tersebut ya udah dimasukkan ke dalam misalnya laporan penelitian atau misalnya dalam skripsi atau jurnal gitu ya. Kemudian yang kedua, temuan kajian ditulis dalam bentuk sistematis, terstruktur, dan baku. Nah, bentuk sistematis itu maksudnya apa? Bentuk skripsi juga seperti itu, pasti ada bab 1, bab 2, sampai bab 5, atau bab 4, atau bab 5, atau bab selanjutnya juga bisa.
Atau dalam sebuah jurnal misalnya ada pendahuluan, ada judul dulu ya, ada judul, kemudian ada abstraknya, kemudian ada pendahuluan, pembahasan sampai ke penutup ya. Nah, itu kan sudah sistematis, terstruktur dan sangat bagus sekali. Di mana-mana yang namanya skripsi juga ditulis kayak gitu ya. Di mana-mana kalau jurnal ya ditulis seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, penulis banyak menggunakan bahasa dan terminologi khusus atau disebut jargon ilmiah yang hanya dapat dipahami oleh ilmuwan yang sama pokok bahasan. Gitu. Misalnya kita orang tafsir ya akan lebih mudah memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan tafsir, maksudnya tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tafsir dibandingkan kita mahasiswa tafsir disuruh membaca misalnya teknik informatika atau teknik lingkungan gitu kan akan sangat sulit sekali ketika kita membacanya bukan di passion kita ya, bukan di jurusan kita, bukan apa ya ilmu yang kita geluti gitu ya. Kemudian nomor 4, umumnya menggunakan struktur kalimat pasif. Kemudian yang kelima, gaya penulisan dipakai bersifat baku ya. Kemudian jadi ketika kita menulis karya ilmiah murni, maka ya sudah kita pakai bahasa baku, jangan pakai yang kayak bahasa bicara kayak gini ya. Ini kan tidak bagus sekali. Kemudian yang keenam, tulisan digunakan untuk memaparkan informasi dalam bentuk khusus yang hanya digunakan untuk menarik kemampuan intelektual pembaca. Kemudian yang ketujuh, tulisan bersifat bebas dari opini penulis. Yang kedelapan, terdapat jarak antara penulis dengan hal-hal yang dikaji. Gitu. Jadi mengapa kita kemudian melakukan penelitian agar di situ kita mendekatkan jarak ya, karena terdapat jarak antara penulis dengan yang dikaji gitu kan. Jadi ketika kita menulis, ketika kita meneliti, di sinilah kita mendekatkan jarak yang ada antara apa yang kita teliti dengan posisi kita sendiri gitu. Nah, tujuannya apa sih kita kok nulis karya tulis ilmiah murni gitu ya? Tujuannya adalah untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca secara efektif ya. Sebab sebelum menulis kita harus membaca berbagai kepustakaan. Misalnya kita mau meneliti kan penelitian itu ada dua, ada penelitian lapangan juga ada penelitian pustaka. Pustaka itu dari buku-buku gitu ya. Nah, untuk meneliti penelitian pustaka atau penelitian buku, kepustakaan atau library research ya, itu kita harus membaca buku-buku atau membaca buku-buku di perpustakaan misalnya. Makanya itu berbagai kepustakaan secara mendalam. Ya. Kemudian melatih meramu hasil bacaan, kita sudah baca banyak sumber, kemudian menyajikan fakta yang lebih jelas, informatif dan sistematis gitu. Nah, memahami berbagai kegiatan penelusuran pustaka, mulai dari memakai katalog hingga menggunakan komputer. Gitu. Nah, dari sini maka orang-orang yang meneliti kemudian menulis karya tulis ilmiah murni ini mereka akan mampu menyusun hasil pemikiran dan penelitian secara lazim yang dengan cara-cara yang lazim digunakan oleh para ilmuwan. Misalnya kita udah meneliti baik itu penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, kemudian kita menyusun hasil pemikiran karena kita tidak mungkin ketika kita meneliti segala sesuatu itu tidak mungkin kita tidak menggunakan argumen-argumen atau pendapat orang-orang terdahulu yang sudah menulis apa yang kita bahas gitu. Jadi kita juga harus baca. Kenapa kita harus baca? Karena ternyata tema yang kita angkat ya, tema yang akan kita tulis itu sudah banyak sekali dibahas oleh para penulis sebelum kita gitu. Nah, kemudian ada yang kedua, tadi karya tulis murni sudah, kemudian sekarang kayak karya tulis ilmiah populer. Bagaimana sih karya tulis ilmiah populer? Yaitu merupakan proses pengubahan pengalihbahasaan dari bahasa ilmuwan menjadi bahasa populer yang mudah dipahami oleh orang awam. Nah, tulisan ilmiah populer ini dianggap penting karena dapat berperan menjembatani antara ilmuwan dengan masyarakat awam. Misalnya, kita sudah nulis skripsi, kita sudah nulis jurnal dengan berbagai kata-kata baku yang mungkin orang kalau bukan dari golongan akademis gitu ya, bukan dari golongan akademis, bukan mahasiswa juga tidak akan paham gitu ya. Ketika membahas ketika membaca skripsi, ketika membaca jurnal, mereka tidak akan paham apa sih maksudnya gitu ya. Misalnya interpretasi apa sih maksudnya gitu. Nah,
Disinilah karya tulis ilmiah populer itu lahir, yaitu untuk menyederhanakan bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan, oleh para penulis yang penulis ilmiah murni gitu ya, untuk dijadikan ilmiah populer yang lebih mudah. Jadi siapapun yang membaca itu akan paham, tidak hanya ilmuwan, tidak hanya para akademis, tapi siapapun ketika membaca tulisan tersebut paham gitu ya. Oh, maksudnya seperti ini. Jadi interpretasi itu bisa dibahasakan dengan penafsiran gitu. Orang akan lebih mudah memahami penafsiran daripada kata interpretasi. Nah, kayak gitu. Jadi ilmiah populer adalah sarana komunikasi antara ilmuwan dan masyarakat atau orang awam gitu ya. Gitu. Nah, di sini maksud awam itu adalah orang-orang atau kelompok orang yang tidak memahami suatu konsentrasi keilmuan tertentu secara mendalam. Misalnya kita pengen membumikan tafsir gitu ya, membumikan tafsir di Indonesia, misal gitu. Jadi bagaimana cara kita membumikan tafsir? Salah satunya yaitu menulis tulisan ilmiah populer, kemudian kita publish, bisa dibaca oleh siapapun. Jadi untuk mempublikasikan atau membumikan penafsiran inklusif atau penafsiran yang toleran atau penafsiran yang moderat. Nah, salah satunya dengan cara kita menulis tulisan ilmiah populer, kemudian dipublikasikan dan dibaca oleh banyak orang. Karena banyak orangnya ini ketika membaca karya tulis ilmiah populer itu lebih bisa memahami daripada langsung membaca tulisan kita, misalnya tulisan yang karya ilmiah murni gitu. Jadi bisa juga loh, Bu, saya ingin menulis karya tulis ilmiah populer, tapi mengambil dari karya tulis ilmiah murni saya bisa. Jadi itu ketika teman-teman sudah menulis jurnal nih, udah menulis karya tulis ilmiah murni, kemudian ingin mempopulerkan atau mempublikasikan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, nah itu bisa banget. Nah, karya tulis ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sangat sederhana, ya, menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari, jelas pemahamannya, memberikan implikasi bahwa ini biasanya teori yang digunakan itu bisa dipahami, yang biasanya hanya dipahami oleh ilmuwan dan para ahli dalam bidangnya tersebut. Ketika disajikan secara populer itu bisa dimengerti oleh orang lain yang tidak ahli dalam ilmu tersebut gitu ya. Nah, model penulisan ilmiah populer merupakan perpaduan penulisan populer dan ilmiah gitu. Makanya tadi ya ketika kita sudah menulis ilmiah kemudian mau dipopulerkan bisa gitu. Oke, kemudian karakteristik, kita akan melihat karakteristik ilmiah populer itu bagaimana sih gitu. Pesan yang digunakan bersifat menarik oleh pembaca dan bersifat persuasif ya. Karena pada umumnya pembaca ini adalah orang umum atau bukan spesialis dalam bidangnya. Gitu tadi sudah saya singgung, sudah saya jelaskan di depan. Nah, isi tulisan ini diusahakan dapat memikat minat baca orang lain agar ia tetap terus membaca tulisan tersebut sampai selesai. Jadi jangan terlalu berat lagi kalau sudah karya tulis ilmiah populer gitu kan. Jadi bagaimana ketika ada orang yang tidak ahli dalam bidangnya tersebut membaca itu, ya udah, oh begini, oh jadi gini toh. Misalnya kita bahas tentang yang poligami lagi, janganlah jihad lah ya misalnya. Jihad itu kalau ditulis dalam ilmiah murni itu sangat kita harus melihat dulu dari apa latar belakang masalahnya. Kenapa sih jihad itu bagaimana sih sampai pada terakhir penutupnya gitu kan. Nah, ketika kita menulis ilmiah populer, maka orang akan ketika membaca itu akan paham, oh jihad yang dimaksud jihad itu kayak gini, nggak harus pakai senjata misalnya. Terus jihad ketika kita jihad sekarang tuh bagaimana sih? Oh, jihad kemanusiaan ternyata lebih baik daripada jihad pakai senjata yang ngebunuh manusia lain. Nah, kayak gitu. Bisa. Nah, gimana sih kiat menulis populer? Kalau menulis ilmiah itu adalah sebagai mahasiswa itu adalah sebuah kewajiban karena pada akhirnya kita diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah murni gitu kan. Nah, kemudian kita melihat aja ke kiat menulis populer ya. Yang pertama bahan tulisan menyajikan fakta gitu.
Terus kemudian penyajian menggunakan bahasa yang mudah, ya, formal tapi tetap taat asas, ya, disusun secara sistematis juga, tidak memuat hipotesis. Jadi kita menjelaskan aja gitu. Penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, menghimbau perasaan pembaca agar seolah-olah mereka menghindari sendiri gitu. Maksudnya jadi bingung. Apa sih maksudnya tulisan ini ya? Kayak gitu. Kemudian penarikan kesimpulan dengan memberikan kesempatan agar fakta berbicara sendiri, sekalipun didahului dengan membimbing dan mendorong pembaca untuk berpikir tentang apa yang kita bahas tersebut. Gitu. Oke, apa sih perbedaan di antara keduanya gitu ya? Yang pertama, penulis berusaha memaparkan, atau ini ilmiah murni ya, bisa dibaca teman-teman. Penulis berusaha memaparkan data dengan cara objektif, sedangkan ilmiah populer berupaya untuk menarik perhatian pembaca, gitu ya. Kemudian temuan kajian ditulis dengan bentuk sistematis, terstruktur dan baku. Ilmiah populer itu kontekstualisasi data yang dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, gitu ya, pembaca umum khususnya gitu. Kemudian menggunakan bahasa dan terminologi khusus dengan atau yang disebut dengan jargon ilmiah. Kemudian ilmiah populer itu bahasa yang dipergunakan bersifat umum dan tidak menggunakan terminologi khusus, ya, yang hanya dipahami oleh ilmuwan atau kelompok tertentu. Jadi lebih santai gitu ya tulisannya. Kemudian yang keempat, umumnya menggunakan struktur kalimat pasif. Biasanya struktur kalimat yang dipergunakan ialah kalimat aktif. Ini yang ilmiah populer. Kemudian ada gaya penulisan yang dipakai itu bahasanya baku, ya, yang ilmiah murni. Kemudian yang ilmiah populer itu penulisannya tidak baku. Kemudian tulisan bersifat bebas dan dari opini penulis. Kemudian yang ilmiah populer dipaparkan ke dalam bentuk umum yang dapat menarik, baik dari aspek intelektual pembaca dan menyentuh emosi para pembaca yang bersangkutan. Kemudian yang kedelapan, murni itu terdapat jarak antara penulis dengan hal yang dikaji. Kemudian yang ilmiah populer itu mengandung pesan tertentu berupa keinginan penulis agar pembaca melakukan tindakan tertentu. Jadi misalnya kita membahas tentang jihad, kita sudah memaparkan bahwa yang baik itu adalah jihad kemanusiaan. Ketika kita hidup sekarang ini, kita tidak harus mengikuti jihad ala Nabi yang harus pakai senjata gitu ya. Nabi juga jihad kemanusiaan, tapi selama ini yang dikenal oleh kita ya itu adalah jihad, yaitu jihad peperangan dengan menggunakan senjata gitu ya. Nah di akhir teman-teman nanti bisa ngasih kesimpulan bahwa sebetulnya siapapun dari kita itu bisa melakukan jihad gitu ya. Jihad kemanusiaan itu kan bisa menolong temannya, mungkin bisa menolong siapapun yang ada di dekat kita yang sedang mengalami kesusahan gitu. Baik, teman-teman. Oke, ini dari tabel sebelumnya, ini adalah kesimpulan dari tabel awal ya, dari segi penulisannya bagaimana, kemudian bahasa yang digunakan bagaimana, segi topik bahasanya bagaimana. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini misalnya dari segi topik bahasan, tulisan ilmiah populer cenderung membahas yang berkaitan dengan masyarakat sekitarnya. Kalau ilmiah murni itu lebih sering berkutat pada bidang ilmiah yang jauh dari jangkauan masyarakat awam gitu. Bisa dibaca teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk kesempatan kali ini pertama kalinya ya kita membahas tentang apa perbedaan dari karya ilmiah murni dan populer. Insya Allah untuk kedua kalinya nanti akan saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan kita akan membahas dengan video yang kedua ya. Kita akan bahas selanjutnya apa yang akan kita bahas nanti. Silahkan ditunggu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.